Di awal tahun baru 2024 ini, Jepang sedang jadi sorotan. Tapi bukan karena prestasi atau pencapaian, melainkan karena bencana gempa dan tsunami. Hari berikutnya, terjadi kecelakaan pesawat di Bandara Haneda, Tokyo, yang menyebabkan pesawat terbakar. Kecelakaan ini terjadi akibat tabrakan antara Japan Airlines jet dengan pesawat Coast Guard yang mau take off di runway yang sama. Menurut kabar dari Sky News Australia, Air Traffic Control sudah memberikan clearance untuk Japan Airlines agar bisa landing. Tapi masih menjadi pertanyaan serius, kenapa ada pesawat Coast Guard di runway tersebut? Kalau kalian lihat di beberapa live footage dari berbagai media, pesawat komersil ini langsung terbakar setelah bertabrakan dengan pesawat Coast Guard dan api langsung menjalar ke bagian pesawat lainnya. Ajaibnya, semua penumpang dalam pesawat Japan Airlines yang berjumlah 367, termasuk pilot, kru kabin, dan anak-anak, selamat dari kecelakaan maut ini. Walaupun beberapa dikabarkan cedera. Sayangnya, 5 dari 6 penumpang pesawat Coast Guard meninggal dalam kecelakaan tersebut. Banyak yang bilang ini adalah suatu keajaiban karena dengan api yang berkobar dan langsung menjalar ke seluruh bagian pesawat setelah pesawat tersebut berhenti, kecil kemungkinan penumpang bisa selamat dari kejadian naas tersebut. Tapi tidak untuk kali ini. Apakah ini benar karena keajaiban? Mungkin, tapi faktor utamanya adalah karena mereka orang Jepang. Seorang aviation expert, Jeff Thomas, pada sesi interviewnya dengan Sky News Australia mengatakan begini, ketika dia melihat live footage pesawat tersebut terbakar dengan api yang sebegitu besarnya, orang-orang di dalamnya pasti meninggal. Tapi dia pikir lagi, oh, tidak. Mereka adalah orang-orang Jepang. Mereka menuruti perintah. Ketika kru kabin bilang, tinggalkan semua barang-barang kalian. Cepat, keluar. Mereka mengikuti instruksi tersebut. Then I thought, no. They're Japanese. They do what they're told. Bahkan ada footage dari penumpang pesawat yang merekam kejadian di dalam pesawat tersebut. Dengan api yang terlihat dari jendela, asap yang mulai memenuhi ruang kabin, orang-orang masih pada duduk di tempat duduk mereka masing-masing. Walau ada 1-2 yang terlihat berdiri, tapi tetap di tempat duduk mereka. Dan mendengarkan arahan dari pramugari yang terus memberitahu penumpang agar tetap tenang. Panik itu wajar ya, apalagi dalam kondisi seperti itu. Bahkan ini antara hidup dan mati ya. Tapi panik mereka tetap terkontrol dan mengikuti arahan dari pramugari. Dan itulah yang menyelamatkan mereka. Kedisiplinan dan taat mengikuti aturan lah yang menyelamatkan nyawa mereka. Dalam keadaan segenting itu, hitungan kita bisa selamat atau tidak, itu per detik ya. Karena setelah pesawat berhenti, kebakaran api langsung membesar dan kepulan asap hitam langsung memenuhi ruangan kabin. Asap ini panas dan orang yang di dalam situ bisa sesak napas, pingsan, hilang kesadaran kalau menghirup asap ini. Jadi, para penumpang harus keluar dalam hitungan detik. Dari berita NBC News, Anton Daib asal Swedia yang menjadi salah satu penumpang Japan Airlines menceritakan bagaimana dirinya bisa keluar dari pesawat tersebut. Dia sendiri nggak tahu kalau pesawat yang ia tumpangi bertabrakan. Dia hanya merasa sisi kepala sebelah kirinya kok panas saat ia menunduk untuk mengambil jaket. Dan dia lihat di jendela kalau ada kobaran api di bagian luar pesawat. Dia mengira mungkin pesawat menabrak burung dan terjadi kebakaran. Dan pesawat terus berguncang, orang-orang teriak dalam bahasa Jepang, sampai pesawat berhenti. Kepulan asap hitam memenuhi ruangan kabin pesawat. Dengan asap yang makin pekat, dia kesulitan untuk bernapas. Tapi dia menggunakan jaketnya untuk menutup hidung. Dia langsung menuju ke exit darurat, meninggalkan semua barang-barang miliknya yang ada di dalam pesawat. Dan dia juga mengalami cedera di tangan kanannya. Mobil pemadam kebakaran pun bereaksi cepat dan langsung berada di tempat saat pesawat tersebut berhenti. Tentu saja, ini jadi pengalaman menakutkan yang tak terlupakan bagi Anton. Dari tragedi ini, kita bisa mengambil beberapa pelajaran yang sangat penting untuk keselamatan kita semua saat bepergian naik pesawat. Kalau kalian sudah nonton sejauh ini, bantu channel ini dengan subscribe, like videonya, dan penting banget bagi kalian untuk share video ini agar pesan dari video ini tersampaikan ke lebih banyak orang-orang yang mau bepergian naik pesawat. Dan kalau kalian share sesuatu yang bermanfaat, itu akan jadi amal jariah kita yang akan terus mengalir. Pertama, selalu dengarkan instruksi kru kabin saat mereka memberikan safety briefing. Kru kabin akan menerangkan dan memperagakan secara detail prosedur keselamatan saat naik pesawat, mulai dari memasang dan melepas sabuk pengaman, di mana mengambil rompi pelampung, mengambil masker oksigen, menunjukkan di mana arah pintu darurat, bahkan bagaimana cara keluar dari pesawat melalui pintu darurat. Alah, ngapain? Gue udah tahu, udah bosan lihat begitu. Gua naik pesawat tiap minggu kok. Oke,
Mungkin beberapa dari kalian memang sudah keseringan naik pesawat, sampai-sampai menyepelekan hal penting seperti ini. Dan harus tahu juga, kalau kita yang sering naik pesawat, pastinya tempat duduk kita berbeda-beda. Jadi, kita wajib tahu di mana pintu darurat pesawat yang kita tumpangi. Apakah di belakang kita, apakah di depan kita, perlu banget untuk tahu. Dan yang terpenting adalah kita menunjukkan sikap menghargai para pramugara dan pramugari yang menyampaikan dan memperagakan safety briefing. Setidaknya kita tidak asik sendiri ngobrol dengan teman di sebelah kita, apalagi sampai ketawa kenceng saat safety briefing. Ingat, di atas ilmu ada adab. Mari kita tunjukkan kalau kita itu penumpang pesawat yang punya adab dan menghargai kru kabin dan penumpang lainnya. Bagi yang membawa anak kecil, sangat penting untuk membimbing mereka agar mereka bisa menyimak dan mendengarkan safety briefing. Jadi, mulai dari anak-anak sudah ditanamkan etika untuk mendengarkan, menghargai, dan mentaati aturan saat melakukan penerbangan. Karena yang saya perhatikan selama ini, biasanya kursi anak-anak justru dikumpulkan dengan teman-temannya. Lalu mereka ribut teriak-teriak di dalam pesawat dan orang tua mereka nggak peduli kalau anak-anak mereka itu mengganggu ketenangan penumpang lainnya. Dan kalau ditegur, nggak terima, malah marah-marah. Kalau penerbangan 1 jam, mungkin masih bisa dimengerti ya. Lah ini, penerbangan 3 jam, anak-anak teriak-teriak ketawa sama teman-temannya dan nggak berhenti sampai pesawat landing. Kedua, seperti yang saya bilang di atas, walau kalian hafal ngelotok semua safety briefing karena saking seringnya naik pesawat, tetap wajib tahu di mana posisi pintu darurat yang paling dekat dari posisi tempat duduk kita. Setidaknya, kalau amit-amit ada apa-apa, kita tahu kemana kita harus bergerak. Apakah harus ke depan, apakah harus ke belakang, karena di dalam pesawat itu ada beberapa pintu darurat ya. Jadi, kita tahu mana yang terdekat dari posisi tempat duduk kita. Sehingga nggak bergerak berlawanan arah dengan penumpang lainnya yang bisa menghambat pergerakan penyelamatan diri. Ketiga, ikuti dan taati arahan dari para kru kabin. Panik itu wajar, tapi tetap dalam kendali. Semua penumpang Japan Airlines Jet ini selamat karena mereka mentaati arahan dan perintah dari kru kabin untuk tetap tenang dan saat pintu darurat terbuka, langsung keluar, tinggalkan semua barang-barang mereka. Jangan gara-gara keegoisan satu orang yang mau ambil koper di overhead bin, ngeblok jalannya penyelamatan yang akhirnya bisa berdesak-desakan, sedangkan api menyebar dalam hitungan detik dan asap hitam makin menebal yang bikin orang-orang hilang kesadaran, akhirnya tidak bisa menyelamatkan diri. Pokoknya langsung keluar. Harta benda bisa kita cari lagi, tapi nyawa nggak bisa balik lagi. Ya, itu kan kecelakaan di bandara. Kalau kecelakaannya jatuh di laut atau nabrak gunung, nggak ada gunanya juga semua itu. Kadang ada loh komen yang kayak gini. Saya tekankan ya, kita semua yang naik pesawat pengen selalu pulang dengan selamat. Kita pasrahkan semuanya kepada Sang Pencipta. Setidaknya kita sudah ikhtiar dan sudah berdoa. Urusan hidup atau mati itu di tangan Tuhan. Tapi kita sebagai manusia selalu berusaha untuk mencegah atau meminimalisir kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Semoga kita yang bepergian dengan kendaraan apapun selalu diberi keselamatan dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dengan doa yang kita panjatkan sebelum bepergian, kita akan selalu dalam lindungannya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.